Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Nah, sebelum belajar tentang penyajian data, kita belajar dulu tentang pengertian data. Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majmuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Sehingga data adalah kumpulan dari catatan keterangan yang diperoleh dari suatu objek penelitian. Data terbagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata. Contohnya seperti data alamat, kemudian jenis rambut, apakah keriting ataukah lurus, kemudian warna rambut, dan lain-lain ya. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Contoh data kuantitatif seperti data tinggi badan, berat badan, nomor sepatu, dan masih banyak lagi. Untuk mempermudah dalam mempelajari data, maka kita perlu mempelajari penyajian data. Ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu yang pertama dengan tabel, yang kedua bisa dengan diagram. Nah, diagram nanti ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk tabel, yang pertama ada tabel baris kolom. Nah, sebagai contoh, tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Cara membacanya, di sini ada dua kolom, kolom tahun dan kolom banyak mobil terjual. Pada tahun 2011 ada 28.335 mobil yang terjual. Pada tahun 2014 ada 76.105 mobil yang terjual. Nah, dari tabel ini misal ditanya pada tahun berapakah penjualan mobil terendah, berarti pada tahun 2012. Penjualan mobil terbanyak terjadi di tahun 2014. Yang kedua ada jenis tabel kontingensi. Nah, pada tabel kontingensi ini di sini ada kolom untuk jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah pria dan wanita. Kemudian yang di sini kolom kelas. Nah, cara membacanya berarti untuk kelas 7A jenis kelamin pria ada 13 siswa. Kemudian jenis kelamin wanita ada 17 siswa. Kelas 8A jenis kelamin pria ada 17, jenis kelamin wanita ada 12 siswa. Yang kedua ada jenis tabel kontingensi. Nah, pada tabel kontingensi ini di sini ada kolom untuk jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah pria dan wanita. Kemudian yang di sini kolom kelas. Nah, cara membacanya berarti untuk kelas 7A jenis kelamin pria ada 13 siswa. Kemudian jenis kelamin wanita ada 17 siswa. Kelas 8A jenis kelamin pria ada 17, jenis kelamin wanita ada 12 siswa. Kemudian berikutnya ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi di sini adalah ada kolom nilai dan ada banyak di sini artinya banyak siswa. Siswa dengan nilai 51 sampai 60 ada 4 siswa. Siswa dengan nilai 81 sampai 90 ada 10 siswa. Jumlah siswa seluruhnya ada 40, berarti jumlah dari banyak siswa ini 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 10. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram, yang pertama ada diagram batang sebagai contoh. Dalam diagram batang ini ada dua sumbu, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar ini untuk datanya yaitu
profesi orang tua siswa, ada PNS, TNI, petani, guru, wira swasta. Kemudian untuk sumbu yang tegak ini untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya. Yang PNS ada 8, kemudian TNI ada 5, petani ada 12, guru ada 3, wira swasta ada 2. Kemudian yang berikutnya ada diagram garis. Nah, ini contoh diagram garis data penjualan buku. Juga ada 2 sumbu ya, sumbu mendatar untuk bulan, sumbu tegak itu untuk frekuensi atau banyaknya. Cara membacanya, Januari ada 20 buku yang terjual, Februari ada 15, kemudian Maret ada 35, April ada 25, Mei ada 10. Nah, untuk mempermudah seperti ini bisa ditambahkan garis bantu, garis putus-putus agar mempermudah dalam menentukan Februari itu berapa buah dan seterusnya. Kemudian untuk diagram lingkaran ada 2 cara penyajian, boleh disajikan dalam persen, boleh pula disajikan dalam derajat. Tapi untuk pembuatan awal disajikan dalam derajat, kemudian nanti untuk membuatnya dibantu dengan menggunakan busur derajat ya. Di sini ada 2 data, bisa yang pertama untuk data nilai, ini artinya nilai 10 ada sebanyak 10% dari keseluruhan siswa. Nilai 8 ada 26,67 dari seluruh siswa, 26,67%. Kemudian di sini untuk data berat badan ya, berat badan 44 kg, bagiannya ada 54 derajat. Nah, dari situ nanti jika diketahui jumlah siswa seluruhnya, maka bisa dicari banyak siswa yang beratnya 44 kg itu ada berapa. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ya. Diketahui data nilai ulangan matematika kelas 7B adalah sebagai berikut. 60, 90, 80, 80, 70, 60, 80, 90, 70, 100, 70, 50, 60, 80, 90, 60, 100, 80, 70, 50, 90, 90, 90, 60, 70, 80, 80, 50, 80, 90. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang pertama kita akan menyatakan dalam tabel. Tabel di sini yang termudah, yang sesuai dengan data nilai itu adalah tabel distribusi frekuensi. Di sini di awal saya berikan 3 kolom yaitu nilai, turus, frekuensi. Turus ini untuk pagar, untuk proses penghitungan. Caranya adalah nilai 60 berarti kita masukkan dalam nilai 60. Untuk nilai ini diurutkan dari kecil ke besar. Di sini terkecilnya 50, terbesarnya 100, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nilai 60 masuk ke nilai 60, 1 garis, 1 coret. 90 masuk ke 91 coret. Dan seterusnya ketika terkumpul 4 untuk bilangan kelima maka dicoretkan miring. Ini artinya ada 5. Nah, dari sini maka bisa kita baca nilai 50 itu ada 3 siswa, nilai 60 ada 5 siswa, nilai 70 ada 5 siswa, nilai 80 ada 8 siswa, nilai 90 ada 7 siswa, nilai 100 ada 2 siswa. Kalau kita jumlah semua 3 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 2 totalnya ada 30 siswa. Kemudian yang B kita nyatakan ke dalam diagram batang. Ini data yang tadi kita peroleh. Nah, untuk menyatakan ke diagram batang, pedoman kita adalah tabel distribusi frekuensi tadi. Yang bawah untuk sumbu mendatar, ini untuk nilai. Kemudian sumbu tegak ini untuk frekuensi atau banyak siswa. Nilai 50 tadi ada 3 siswa, nilai 60 5 siswa, nilai 70 5 siswa, nilai 80 8 siswa,
nilai 90 7 siswa, nilai 10 ada 2 siswa. Kemudian untuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang, yaitu sumbu mendatar untuk nilai, sumbu tegak untuk frekuensi atau banyaknya. Bedanya adalah kalau tadi dibuat seperti persegi panjang ya, memanjang ke atas, kalau ini tidak cukup diberi noktah atau titik. 50 ada 3 siswa, maka di sini diberikan titik. Kemudian 60 ada 5 siswa, di titik terlebih dahulu ya. 70 ada 5 siswa, 80 ada 8 siswa, 90 ada 7 siswa, 100 ada 2 siswa, baru setelah itu titik-titiknya dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk diagram garis. Yang berikutnya yaitu menyatakan dengan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran seperti kita ketahui ada 2 satuan yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan satuan derajat, selain itu bisa pula menggunakan satuan persen. Nah, untuk satuan derajat yang perlu kita ingat adalah seluruhnya adalah 360 derajat. Kemudian karena di sini mula-mula yang kita miliki hanya kolom nilai dan frekuensi, maka kita perlu menyatakan besaran sudut untuk tiap data. Nah, mencari besaran sudut syaratnya atau caranya adalah frekuensi per jumlah siswa dikalikan 360 derajat. Untuk nilai 50, frekuensinya 3, berarti besar sudutnya adalah 3 per seluruh siswa 30 dikalikan 360 derajat. 3 per 30 kali 360 derajat. 360 dibagi 30 yaitu 12. 3 kali 12 derajat 36 derajat. Nilai 60 ada 5 siswa, berarti 5 per 30 dikalikan 360 derajat. 360 derajat dibagi 30 yaitu 12 derajat dikali 5 yaitu 60 derajat. Atau boleh pula 5 per 30 disederhanakan dulu menjadi 1 per 6. 1 per 6 kali 360 derajat yaitu 60 derajat. Kemudian nilai 70, frekuensinya 5. Berarti 5 per 30 dikali 360 derajat yaitu 60 derajat. Nilai 80 ada 8 siswa, berarti 8 per 30 kali 360 derajat. 360 derajat dibagi 30 yaitu 12 derajat. 8 kali 12 96 derajat. Nilai 90 ada 7 siswa, berarti 7 per 30 dikali 360 derajat. 7 kali 12 derajat yaitu 84 derajat. Nilai 100 ada 2 siswa, yaitu 2 per 30 kali 360 derajat, yaitu 24 derajat. Kemudian setelah itu kita periksa apakah jumlah seluruhnya 360 derajat. Kita pastikan tidak ada hitungan yang salah. 36 ditambah 60 tambah 60 tambah 96 tambah 84 tambah 24, yaitu benar 360 derajat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat lingkaran. Membuat lingkaran bagusnya menggunakan jangka, karena titik pusat lingkarannya akan terlihat dengan jelas. Tetapi jika tidak punya jangka, kalian bisa menggunakan koin, tapi pastikan titik pusatnya hampir mendekati benar untuk titik pusatnya sesuai. Nah, setelah membuat titik pusat ini, kita buat sebuah jari-jari atau sebuah garis lurus dari pusat ke tepi lingkaran. Di sini contohnya yang ke atas. Apakah harus ke atas? Tidak, boleh miring pun boleh. Di sini misal yang ke atas ini ya, ini kita garis lurus, kemudian kita ukur nilai 50. Kita tempatkan jangka kita dengan pusatnya di pusat lingkaran, kemudian diukur ini sebagai 0 derajat. Kita ukur nilai 50 besarnya 36 derajat, kemudian kita garis. Kemudian berikutnya nilai 60. Nilai 60
di sini 60 derajat, maka kita ukur dengan posisi nolnya di sini. Kita ukur 60 derajat. Nah, nilai 60 derajat, nilai 70, 60 derajat, nilai 80, 96 derajat, nilai 90, 84 derajat, nilai 124 derajat. Nah, apakah diagramnya harus diwarnai? Tidak, tetapi alangkah baiknya jika diberi keterangan untuk membedakan dan mempermudah kita dalam menganalisis data tersebut. Nah, itu jika dinyatakan dalam derajat. Ketika kita menyatakan dalam persen, berarti tidak dikali 360 derajat, melainkan dikali 100%. Berarti 3/30 kali 100%. 3/30 disederhanakan 10%. Berarti untuk nilai 50 nanti 10%. Kemudian 5/30 ya berarti 1/6 dari 100%. Nah, untuk persen kita akan kesulitan dalam mengukurnya dalam lingkaran ini karena tidak ada alat untuk mengukur persentase itu. Misal kalau 50% mudah ya, separuhnya, 25% seperempatnya. Nah, kalau 10% besarnya seberapa bagiannya itu akan kesulitan. Maka lebih baik kalau menggunakan derajat. Kalau persen ya kita kira-kira. Kalau tadi 25% itu seperempatnya, 50% berarti kurang dari separuhnya 25%, kurang dari 1/8 lingkaran. Itu untuk persentase. Nah, demikian materi untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Ingat ya, untuk penyajian data bisa menggunakan tabel. Tadi ada 3 tabelnya, tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Kemudian bisa pula menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.